Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan Ibu Dr. Cucun Sunaengsih SPD MPD. Tak lupa rekan-rekan seperjuangan yang kami banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat rahmatnya kita dapat berjumpa kembali di kelas mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan keadaan sehat dan penuh semangat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin tabiatnya, serta sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rekan-rekan seperjuangan yang kami banggakan, kami dari kelompok 1 di sini akan menjelaskan tentang konsep pengelolaan pendidikan. Tentunya dengan saya Diding Aji Setiabudi NIM 2209212 sebagai moderator, serta rekan saya Paujia Pahila NIM 2210280 sebagai pemateri, Siti Fatimah NIM 2209665 sebagai pemateri, Umi Mutiah Jaujaha NIM 2201228 sebagai pemateri. Ada beberapa poin penting yang akan dibahas oleh kami pada materi konsep pengelolaan pendidikan ini. Di antaranya, yang pertama, pengertian pengelolaan pendidikan akan disampaikan oleh Saudari Siti Fatimah. Yang kedua, fungsi dan prinsip pengelolaan pendidikan dan pendekatan-pendekatan dalam pengelolaan pendidikan akan disampaikan oleh Saudari Umi Mutiah Jaujaha. Dan yang ketiga, proses manajemen pendidikan, perkembangan pemikiran manajemen pendidikan, serta masalah-masalah dan pemecahan masalah dalam manajemen pendidikan akan disampaikan oleh Saudari Pauzia Pahila. Baiklah, agar mengefektifkan waktu, selanjutnya pembahasan mengenai materi saya serahkan kepada rekan-rekan saya yang bertugas. Kata pengelolaan berasal dari kata manajemen. Menurut Sumijo dan Subejo dalam Sujana mengemukakan bahwa manajemen merupakan serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan dan mengembangkan secara inovatif terhadap segala upaya dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan istilah manajemen sama artinya dengan administrasi. Oleh sebab itu, pengelolaan pendidikan dapat diartikan sebagai upaya untuk menerapkan kaidah-kaidah administrasi dalam bidang pendidikan. Dudung Adasuki dan Setyo Somantri menyampaikan beberapa alasan tentang perlunya kaidah-kaidah administrasi diterapkan dalam bidang pendidikan. Antara lain, yang pertama yaitu untuk mengantisipasi tuntutan perkembangan dan pembangunan yang terjadi pada tingkat lokal, regional, ataupun global, sehingga pendidikan dapat merencanakan, menyediakan, mengelola, dan juga mengatur berbagai tuntutan yang ada untuk kepentingan pembangunan itu sendiri atau untuk kelanjutan dari pembangunan yang berkesinambungan. Yang kedua yaitu agar produk atau hasil dari pembangunan pendidikan yang berbentuk fisik ataupun non-fisik yang berupa ilmu atau pengetahuan dapat dirasakan manfaatnya bagi kehidupan manusia. Yang ketiga yaitu tuntutan kemajuan ilmu dan teknologi dan juga tuntutan dari hidup manusia itu sendiri. Yang keduanya mesti seimbang dan selaras, yang berakibat harus seimbang dan selarasnya lembaga pendidikan sebagai produsen dan individu sebagai konsumennya. Selanjutnya, ada fungsi dan prinsip pengelolaan pendidikan. Yang pertama, membuat putusan, kedua merencanakan, ketiga mengorganisasikan, keempat mengkomunikasikan, kelima mengkoordinasikan, keenam mengawasi, ketujuh menilai. Selanjutnya ada pendekatan-pendekatan dalam pengelolaan pendidikan.
Yang pertama, ada pendekatan organisasi klasik. Dipelopori oleh Frederick Taylor, pendekatan ini disebut juga dengan gerakan manajemen ilmiah yang mencari upaya untuk dapat menggunakan orang secara efektif dalam organisasi industri. Konsep dari gerakan ini adalah orang dapat bekerja layaknya sebagai mesin. Yang kedua, ada pendekatan hubungan manusia. Dipelopori oleh Mary Parker Polet, pendekatan hubungan manusia adalah gerakan yang lahir dan berkembang sebagai reaksi terhadap pendekatan organisasi klasik. Mary Polet percaya bahwa masalah yang mendasar dalam semua organisasi adalah mengembangkan dan mempertahankan hubungan dinamis dan harmonis. Yang ketiga, ada pendekatan perilaku. Dipelopori oleh Chester L. Barnard, pendekatan perilaku dalam administrasi adalah menggabungkan antara hubungan sosial dengan struktur formal dan menambahkannya dengan proposisi yang diambil dari psikologi, sosiologi, ilmu politik, dan ekonomi. Barnard menyimpulkan bahwa kontribusi kerjanya berkenaan dengan konsep struktur dan dinamis. Dari selanjutnya adalah proses manajemen pendidikan. Menurut Hikmat 2009, manajemen pendidikan terdapat proses yang sinergis, yaitu pertama, proses pengarahan dan pengintegrasian segala sesuatu, baik personal, spiritual, dan material yang berhubungan dengan pencapaian tujuan pendidikan. Yang kedua, proses keseluruhan pelaksanaan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan, meliputi perencanaan, pengawasan, pembiayaan, dan pelaporan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, proses bekerja dengan orang-orang dalam rangka usaha mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Keempat, proses pelaksanaan kepemimpinan untuk mewujudkan aktivitas kerjasama yang efektif bagi tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Yang kelima, proses pelaksanaan semua kegiatan sekolah dari yang usaha besar seperti perumusan kurikulum, koordinasi, konsultasi, korespondensi, kontrol, dan sebagainya, sampai pada usaha kecil dan sederhana seperti menjaga sekolah, menyapu halaman, dan sebagainya. Yang keenam, proses pembinaan atau supervisi pendidikan, dan ketujuh, proses pengawasan seluruh kinerja kependidikan. Perkembangan pemikiran manajemen pendidikan. Yang pertama, aliran manajemen klasik. Dalam perkembangannya, aliran ini muncul akibat kebutuhan untuk meningkatkan SDM yang produktif, efektif, dan efisien dalam memenuhi kebutuhan industri. Dengan kata lain, manusia menempuh pendidikan untuk terampil kerja tertentu sesuai perintah penguasa atau supervisor. 2. Aliran administrasi klasik. Aliran ini memfokuskan pada prinsip-prinsip manajemen daripada mencari cara usaha hidup baru. 3. Aliran manajemen pelaku. Munculnya manajemen perilaku ini dari kurangnya aliran klasik yang beradaptasi dengan perubahan perilaku manusia dari hasil pendidikan untuk hidup, sehingga suatu keberhasilan pendidikan mampu memberikan efek besarnya minat menempuh pendidikan, memiliki motivasi hidup yang tinggi, dan mampu menghadapi dinamika kehidupan yang terjadi. Manajemen kuantitatif. Aliran ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, manajemen sains. Pendidikan lebih menekankan pada kekuatan perkembangan sains dalam bentuk proyeksi data dari hasil penelitian yang bersifat objektif. Yang kedua, manajemen operasi. Manajemen ini ditunjukkan untuk mencari dan menggunakan metode efektif untuk meningkatkan produktivitas dengan hasil yang maksimal dalam memenuhi kebutuhan manusia dalam bidang barang dan jasa. 3. Sistem informasi manajemen. Informasi menjadi organ vital dalam perkembangan dunia, terutama pendidikan. Masa lalu, masa kini, masa sekarang, bahkan masa depan tidak bisa lepas dari pemproyeksian data dari berbagai sumber, baik lingkup internal maupun eksternal, yang diolah untuk menjadi bahan pendidikan yang bermanfaat.
5. Aliran manajemen kontingensi. Aliran ini berkembang sesuai dengan penguasa atau manajer yang memanajemen lingkungannya dengan melakukan pendekatan sesuai situasinya. 6. Aliran manajemen kualitas. Aliran ini lebih menekankan pada manusia yang memiliki kompetensi yang mumpuni untuk kebutuhan suatu masyarakat, perusahaan, negara, industri, bahkan tenaga pendidik yang dilihat dari proyeksi loyalitas manusia itu sendiri terhadap amanah yang diembannya. Masalah-masalah dan pemecahan masalah dalam manajemen pendidikan. Masalah-masalah di kelas dapat ditimbulkan oleh guru, peserta didik, atau lingkungan. Menurut Maman Ranchman 1999, beberapa hal yang dapat dilakukan dalam pemecahan masalah dalam manajemen kelas yaitu: yang pertama, pengenalan siswa. Semakin baik guru mengenal siswa, makin besar kemungkinan guru untuk mencegah terjadinya masalah di dalam kelas. Yang kedua, melakukan tindakan korektif. Kegiatan ini bertujuan untuk memonitor efektivitas aturan tata tertib. Dalam hal ini, guru dituntut untuk berbuat sesuatu dalam menghentikan perbuatan siswa setepat mungkin. Yang ketiga, melakukan tindakan penyembuhan. Tindakan penyembuhan dapat dimulai dengan bertemu siswa secara langsung dan ungkapkan tujuannya. Tunjukkan pada siswa bahwa antara guru dan siswa harus tumbuh akan kesadaran untuk saling memperbaiki diri. Guru harus memberikan pemahaman tata tertib dan menjauhi pelanggaran terhadap peraturan sekolah kepada siswa. Pertemuan tersebut harus pada capaian pemecahan masalah dan sampai kontrak individual yang diterima siswa tentang pelanggaran yang dibuatnya. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menjelaskan materi tentang konsep pengelolaan pendidikan. Dan itulah penjelasan dari kami tentang konsep pengelolaan pendidikan. Barangkali dari teman-teman semua ada yang belum dipahami dan perlu didiskusikan, silahkan untuk disampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penyampaian. Ada ikan di atas lemari, daun salam dilempar batu. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.